Saya berada di Surabaya pukul pukul 1 malam. Lah, saya bilang tadi alat pengukur tapi ngomong kayaknya. Ngomong apa iki? Akhirnya pulang juga. Ketemu lagi di Rider Senja. Kali ini saya berada di Surabaya. Ini tepatnya malam hari sih, pukul 1 malam. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Kalau malam hari gini enak sih, jalannya lengang banget. Lampunya hijau terus. Ya opini aja sih. Tentang knalpot brong atau knalpot aftermarket. Ketika kita dirazia kan kebanyakan, pokoknya kalau knalpot gak standar buatan pabrik langsung disikat sama Pak Polisi. Sebetulnya sih sudah ada patokan khusus untuk suara desibel dari knalpot, itu sekitar 83 atau 85 desibel. 85 mungkin, ya anggap aja bener ya, sekitar 85 desibel. Tapi sayangnya itu ketika Pak Polisi nilang itu, atau ketika Pak Polisi mengamankan knalpot, nggak pakai itu loh, nggak pakai apa, nggak pakai alat pengukur. Jadi pokoknya kalau nggak standar dari motor, comot, diambil. Kalau memang peraturan, ya setuju aja sih. Tapi kalau peraturannya memang tertulis 85 desibel, ya sebaiknya prosedurnya disesuaikan lah. Kalau pas idle untuk 85 desibel, kalau pakai knalpot racing yang ori kayak Akrapovic atau Prospeed R9, itu kayaknya sih kalau idle loh, kayaknya nggak sampai segitu. Lah, saya bilang tadi alat pengukur tapi ngomong kayaknya. Nggak apa-apa wes, namanya pendapat kok ya. Sah-sah saja lah. 85 desibel itu ketika apa? Ketika idle atau ketika jalan atau ketika pas digeber kencang. Kalau memang knalpot racing dilarang, ya sebaiknya semua produsen knalpot itu dilarang gitu loh. Ya, dilarang. Kayak rokok. Rokok itu di peraturannya tidak boleh merokok, merugikan kesehatan, tapi kenyataannya pabriknya dibiarkan aja. Kalau untuk knalpot aftermarket, menurut saya sendiri sih, sepanjang kalau knalpotnya memang nggak terlalu berisik banget, itu sih sah-sah saja. Dan lagian juga sekarang pendapat sih. Namanya pendapat kan boleh ya. Tapi kebanyakan knalpot aftermarket memang berisik sih. Saya juga nggak menyalahkan yang pakai knalpot seperti itu, karena saya itu orangnya nggak mudah terganggu. Kalau ada suara-suara berisik itu ya biasa aja sih. Intinya cuma saya mau berpendapat saja. Kalau memang itu knalpot memang dilarang, ya sebaiknya semua produsen yang memproduksi knalpot aftermarket, baik yang itu produksi lokal atau import, itu ya dilarang saja. Tapi kalau cuman setengah-setengah, ada yang ketika tilang kemudian ada yang ditilang, ada yang enggak, itu malah kan jadi rancu sendiri. Ada yang bilang boleh, ada yang enggak. Akhirnya pokoknya kalau nggak ketangkap nggak apa-apa, akhirnya gitu. Ya intinya gitulah. Kalau memang itu suatu kebijakan yang bagus, ya pukul rata semuanya lah. Saya juga keberatan kok. Aduh, knalpot brong itu kan suaranya memang keras. Satu poin yang dipunyai knalpot itu adalah orang-orang yang berkendara itu bisa tahu kalau ada kendaraan yang sedang melintas. Jadi ketika mendengar suara knalpot mungkin bisa bersiap-siap. Tapi kalau ada kendaraan yang super cepat misalnya, nggak ada suaranya, itu menurut saya juga berbahaya juga sih. Karena
Orang-orang yang ada di sekitar mungkin nggak tahu kalau ada motor yang lewat. Ngomong apa iki? Sebetulnya sih kalau menurut saya sama juga ketika kita berbicara mengenai motor sport. Motor sport, motor yang memang didesain dengan kecepatan yang tinggi. Pada kenyataannya kan ketika kita berbicara tentang berkendara di jalan raya atau di jalan umum, itu kan ada rambu-rambu tentang kecepatan. Nah itu kan ada kecepatan maksimal biasanya 60 km per jam, 80 km per jam. Di jalan itu kan sudah jelas kalau kecepatan itu dibatasi seperti itu. Tapi kenyataannya untuk produksi motor sport juga diperbolehkan. Notabene motor yang dengan kecepatan tinggi, harganya mahal, itu tetap diperbolehkan atau tetap diperjualbelikan. Bahkan hampir semua pabrikan kan berlomba-lomba membuat motor sport yang super kenceng. Tapi kenyataannya ketika di jalan itu motor sport itu ada batasan kecepatan, tapi motor sport tetap diperjualbelikan dan itu legal. Dan yang saya tahu dan yang saya baca, mudah-mudahan juga saya nggak salah baca, di Jepang yang notabene adalah asal dari pabrikan motor-motor sport kelas dunia, di situ saja motor sport yang diproduksi di sana itu dibatasi dengan horsepower. Jadi kayak replika motornya Marc Marquez, Honda RC Tuan 3V atau Tuan 2 V, itu kan semuanya kan hampir sama dengan motor asli dari yang dipakai Marc Marquez di GP. Tapi kenyataannya di negeri Sakura sendiri horsepower-nya itu diturunkan sampai sesuai dengan standar di Jepang. Woi, gelap. Saya close ya, udah gelap. Ya intinya gitu aja sih, tergantung pribadinya masing-masing. Kalau suka knalpot aftermarket ya silakan beli, nggak apa-apa lah. Yang penting ori. Kalau nggak suka ya nggak usah saling ngejek lah. Semuanya punya pendapat masing-masing. Kalau saya sih suka sih knalpot racing karena suaranya itu loh merdu banget. Pokoknya kita nggak perlu saling ngejek. Ini pakai knalpot ini, ya nggak perlu lah. Terima kasih telah menyaksikan Rider Senja. Jangan lupa like, share, komentar, serta subscribe. Dan sampai jumpa lagi. Dadah. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram @ridersenja, Twitter @rider_senja, Facebook Rider Senja page. Ini nggak ada temennya aku. Sepi banget. Riding malam menakutkan. Oh, habis hujan. Loh. Ini nyipratnya yang gak ketulungan. Gini aja. Daripada sepatuku basah. Sesekali kayak itu siapa? Hunter Honda. Ye. Lengang banget ya kalau pukul segini. Jam 1 dini hari. Loh, banjir.
Pos polisi, nggak ada spion. Woo! Welcome to the kota Gresik. Akhirnya pulang juga. Woo! Ina, sepinya jalan ini. Sepi banget jalannya, kayak jalanku sendiri aja. Iya. Nyobain ke alun-alun pas pukul 1 malam. Ya, alun-alun Gresik lah. Kayak apa sih alun-alun di sini kalau jam 1 malam? Mumpung ke sini sih. Tak puterin terus pulang. Oh, sepi banget. Lah lah lah, nggak ada apa-apanya. Hai. Loh, masih ada LED di jam segini. Bahaya tuh. Kopi. Sepi. Sepi. Ai. Jam segini masih kelayapan aja.